malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tiara Kasuaran di video yang kedua. Pada pembuatan video kali ini saya akan membacakan dua berita, dan berita yang pertama atau berita utama yaitu gelombang kedua COVID-19. Dari liputan 6.com Jakarta, gelombang kedua COVID-19 menerpa banyak negara. Prancis memberlakukan jam malam pada Oktober lalu demi menekan angka penularan COVID-19 yang kembali melonjak pesat. Tak cuma Prancis, Belgia juga memberlakukan jam malam nasional karena terjadi lonjakan kasus COVID-19. Selain kedua negara tersebut, gelombang COVID-19 muncul juga di Swiss dan Italia yang mulai terasa sejak Oktober lalu. Melihat kondisi di luar negara, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti menterinya agar mewaspadai munculnya gelombang kedua COVID-19. Jokowi meminta para menteri untuk waspada agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia. Saya ingin menekankan sekali lagi, hati-hatilah karena di Eropa sudah muncul gelombang kedua, dan itu naiknya sangat drastis sekali, kata Jokowi. Jadi jangan sampai kita terledah, jangan kita kehilangan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terjadi di negara kita, kata Jokowi saat memimpin sidang Kabinet Paripurna dari Istana Negara Jakarta, Senin 2 November 2020 kemarin. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia waspada terhadap fenomena gelombang kedua dari berbagai negara di banyak belahan dunia. Di belahan dunia saat ini, kasus COVID-19 menurun, dan di saat bersamaan ada yang mengalami lonjakan, bahkan muncul fenomena gelombang kedua, kata juru bicara dan koordinator tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers pada Kamis 12 November kemarin. Gelombang kedua adalah suatu kondisi ketika ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif yang kembali memuncak setelah sebelumnya sempat melandai. Di negara lain pernah tinggi, terus turun, terus merendah, lalu tiba-tiba loncat lagi. Loncatannya cepat, kata Wiku menjelaskan mengenai arti gelombang kedua saat dihubungi. Menurut Wiku, ada beberapa faktor yang membuat terjadi gelombang kedua COVID-19 di berbagai negara, mulai dari kendornya perilaku menjalankan protokol kesehatan hingga kasus impor. Kita lihat itu pasti ada triggernya. Apa? Dugaan saya perilaku masyarakat tak terkendali dalam menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu ada imported case yang menular cepat, mau direm susah, kata Wiku kepada liputan 6.com. Kemungkinan lain, beberapa negara Eropa mengalami gelombang kedua. Salah satu faktornya adalah kelelahan menghadapi gelombang pertama COVID-19, seperti disampaikan Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Profesor Tachra Yoga Aditama. Kelalaian menanggulangi gelombang pertama, sehingga protokol kesehatan tidak dilanjutkan atau tidak seketat di gelombang pertama, kata Tachra dihubungi Jumat 13 November 2020 kemarin. Berita yang kedua. Dari sonakata.com, Tanah Toraja. Tabrakan kembali terjadi di Jalan Poros Makale Enrekang pada Rabu 18 November kemarin. Tabrakan kali ini melibatkan mobil truk dengan mobil kijang Innova. Saksi mata bernama Rudi menjelaskan, tabrakan terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, bermula saat mobil Innova dengan DD 1574 IA dari arah Enrekang menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul mobil truk DD 8158 SG dengan kecepatan tinggi
sehingga tabrakan itu tidak terhindar lagi. Beruntung, tabrakan yang terjadi di dekat posko relawan Niko Victor di Tendan, Ku'lon, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandang Batu, Silanan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Akibat tabrakan itu, mobil dump truk yang berwarna kuning terperosok ke jurang sisi kiri jalan. Mobil truk itu hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian depan, sedangkan mobil Kijang Innova itu mengalami ringsek pada bagian depan. Sopirnya mengalami luka ringan. Kanit Laka Polres Tanah Toraja, Aibda Hendrik saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam tabrakan itu. Kedua sopir bahkan sudah berdamai dan tidak saling menuntut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.